Halo semuanya, di video ini aku bakal jelasin cara pakai template Google Sheet Income and Expense Tracker ini. Kalau kamu belum punya templatenya, kamu bisa download dulu lewat link yang ada di deskripsi. Di video ini aku bakal jelasin semuanya mulai dari setup awal, input transaksi, cara pakai fitur-fitur yang tersedia, sampai melihat semua ringkasan data keuangan kamu. Jadi setelah menonton video ini, kamu bisa langsung pakai templatenya tanpa bingung harus mulai dari mana. Kita langsung mulai aja. Langkah pertama, silahkan buka sheet setup. Di sheet ini, kamu cuma perlu mengatur pengaturan dasar sebelum mulai pakai templatenya. Di bagian atas, ada kolom bulan awal dan tahun. Kamu bisa tentuin mau mulai dari bulan apa dan tahun berapa. Tinggal pilih aja bulannya dari kolom dropdown ini, lalu isi juga kolom tahunnya. Lanjut, di bagian bawahnya ada tabel kategori pemasukan dan kategori pengeluaran. Di bagian ini, kamu bisa custom kategori pemasukan dan pengeluaran sesuai kebutuhan kamu. Lalu di sampingnya ada tabel akun atau metode transaksi pembayaran. Di sini kamu bisa masukin semua akun dan metode pembayaran yang kamu pakai. Misalnya cash, akun bank, atau akun e-wallet. Setiap akun punya kolom saldo awal, jadi pastikan kamu isi sesuai saldo yang kamu punya saat ini. Kalau tidak ada saldo di akun itu, kamu bisa isi dengan angka 0. Kalau semua sudah diisi, kita lanjut ke sheet berikutnya. Sekarang kita masuk ke sheet pemasukan dan pengeluaran. Keduanya ada di sheet terpisah, tapi cara pakainya sama. Di tabel ini, kamu tinggal masukin transaksi harian kamu. Isi kolom tanggal, lalu pilih kategori, isi detail kalau perlu, masukkan nominal, dan pilih metode pembayaran. Untuk kolom bulan akan terisi otomatis setelah kamu isi tanggal, jadi nggak perlu diisi manual. Kalau kamu perlu menambah baris lagi, tinggal insert baris seperti biasa, lalu copy atau tarik formula di kolom bulan dari baris sebelumnya, dan kamu bisa isi datanya seperti sebelumnya. Di bagian atas tabel ini ada filter transaksi. Kamu bisa memfilter data transaksi kamu berdasarkan kategori, metode pembayaran, atau bulan tertentu. Nanti transaksi yang ditampilkan akan sesuai dengan filter yang kamu pilih. Dan total transaksi di atas tabel juga akan otomatis menyesuaikan dengan filternya. Selanjutnya kita masuk ke sheet akun. Di sini ada dua tabel. Yang pertama yaitu tabel pemindahan dana dan tabel ringkasan saldo akun. Di tabel pemindahan dana ini fungsinya untuk mencatat pemindahan dana antar akun yang kamu punya. Misalnya transfer antar akun bank, top up e-wallet, tarik tunai, store tunai, dan lainnya. Kamu tinggal isi tanggal, nominal, akun asal, akun tujuan, dan keterangan bila dibutuhkan. Contohnya, kalau kamu punya akun khusus untuk tabungan dan ingin memindahkan sebagian uang ke tabungan, kamu bisa mencatatnya di tabel pemindahan dana ini. Akun asal diisi akun utama, dan akun tujuan diisi akun tabungan. Contoh lainnya, kalau kamu melakukan top up e-wallet dari akun bank, transaksinya harus dicatat di tabel pemindahan dana ini. Kalau dalam proses top up itu ada biaya adminnya perlu kamu catat terpisah di sheet pengeluaran. Kemudian di sebelah kanan ada tabel ringkasan saldo akun. Di sini kamu bisa melihat saldo tiap akun berdasarkan tanggal yang kamu pilih di kolom filter tanggal. Tanggal yang dipilih ini juga akan meng-highlight transaksi yang terkait di tabel pemindahan dana sehingga kamu bisa lebih mudah melacak pergerakan saldo kamu. Di tabel ini tersedia kolom saldo sebelumnya, total pemasukan, total pengeluaran, pemindahan dana masuk dan keluar, serta total saldo dari masing-masing akun yang kamu punya. Di sampingnya juga ada chart atau grafik total saldo akun, supaya kamu bisa melihat perbandingan saldo masing-masing akun yang kamu punya secara visual. Sekarang kita ke sheet monthly overview. Di bagian atas ada kolom dropdown untuk pilih bulan. Semua data di sheet ini akan otomatis menyesuaikan dengan bulan yang kamu pilih. Di bagian tengahnya ada rangkuman pemasukan dan pengeluaran per kategori yang sudah diurutkan dari nominal terbesar.
Di sebelah kanannya ada grafik perbandingan total pemasukan dan pengeluaran, serta grafik breakdown untuk melihat perbandingan tiap kategori pemasukan dan pengeluaran secara visual. Di sebelah kirinya ada kalender sebaran transaksi. Kalender ini menunjukkan di tanggal berapa aja ada transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam bulan yang kamu pilih. Jadi kamu bisa lihat seberapa sering transaksi terjadi dalam satu bulan. Di atasnya ada ringkasan total pemasukan, pengeluaran, saldo sebelumnya, dan sisa saldo. Opsi saldo sebelumnya ini bisa kamu atur untuk ikut dimasukkan ke dalam total saldo atau tidak. Kalau kamu hanya ingin fokus untuk melihat perbandingan pemasukan dan pengeluaran dalam satu bulan, kamu bisa menghapus centang pada kolom saldo sebelumnya. Di bagian atas ada ringkasan keseluruhan total saldo atau total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa saldo, lengkap dengan grafik perbandingan antara pengeluaran dan sisa saldonya. Sekarang kita lanjut ke sheet custom overview. Sheet ini mirip dengan monthly overview, tapi di sini kamu bisa lihat rangkuman keuangan berdasarkan periode tanggal yang kamu tentukan sendiri, bukan per bulannya. Di bagian atas tinggal pilih tanggal awal dan tanggal akhir. Setelah tanggalnya dipilih, semua data di sheet ini akan otomatis menyesuaikan dengan periode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sheet cash flow. Di sheet ini kamu bisa lihat aliran keuangan kamu selama 12 bulan. Ada tabel rangkuman pemasukan dan pengeluaran per kategori untuk tiap bulannya. Jadi kamu bisa lihat pergerakan keuangan kamu dari bulan ke bulan. Dari tabel ini kamu bisa lihat tren keuangan kamu, apakah pemasukan dan pengeluaran cenderung naik, turun, atau stabil sepanjang tahun. Di sisi kanan ada kalender sebaran transaksi selama 12 bulan. Kalender ini menunjukkan kapan saja transaksi terjadi sepanjang tahun, baik pemasukan maupun pengeluaran. Terakhir, kita masuk ke sheet dashboard. Di bagian ini, kamu bisa lihat ringkasan keuangan secara keseluruhan dalam satu tampilan. Di bagian utama, ada tabel ringkasan keuangan bulanan yang berisi kolom bulan, saldo sebelumnya, pemasukan, pengeluaran, dan sisa. Data di tabel ini otomatis ditampilkan dari semua transaksi yang sudah kamu input. Di atas tabel ada grafik ringkasan bulanan. Grafik ini menampilkan visual dari data pada tabel, dan kamu bisa menyesuaikan data yang ingin ditampilkan dari kolom checklist yang tersedia. Misalnya, kalau kamu hanya ingin fokus melihat pemasukan dan pengeluaran, kamu bisa menghapus centang pada kolom saldo sebelumnya dan sisa, lalu grafiknya akan langsung menyesuaikan. Di sisi kanan ada ringkasan saldo keuangan yang menampilkan total saldo awal, total pemasukan, total pengeluaran, dan sisa. Bagian ini membantu kamu melihat ringkasan dan komposisi keuangan secara keseluruhan. Di bawahnya ada rangkuman pemasukan dan pengeluaran per kategori yang sudah diurutkan dari nominal terbesar. Di sampingnya tersedia grafik breakdown per kategori supaya kamu bisa melihat perbandingan tiap kategori dengan lebih jelas. Lalu di bagian paling atas dashboard, ada highlight utama berupa total saldo, total pengeluaran, dan sisa uang. Di sampingnya ada grafik perbandingan sisa saldo dan total pengeluaran. Jadi kamu bisa langsung melihat apakah pengeluaran kamu masih aman atau sudah mendekati batas saldo. Itu dia penjelasan cara menggunakan template ini. Dengan template ini, kamu bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan lebih rapi serta melihat rangkuman keuangan secara jelas. Pastikan kamu rutin mengisi transaksi agar semua perhitungan dan grafiknya tetap akurat. Jika ada bagian yang belum jelas, kamu bisa menonton ulang bagian tutorial yang sesuai atau menghubungi kontak yang tersedia di deskripsi. Terima kasih sudah menggunakan template ini. Sampai bertemu di tutorial template lainnya. Bye!